Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah hari ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Sebelum kita memulai pembahasan materi, mari kita lihat dahulu apa yang akan kita capai dalam kuliah ini. Berikut indikator pembelajaran yang menjadi acuan selama perkuliahan. 1. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan membedakan istilah-istilah kunci dalam filsafat yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks pengembangan ilmu. 3. Mahasiswa mampu menyusun argumen kritis mengenai dasar filosofis suatu disiplin ilmu tertentu. 4. Mahasiswa mampu merefleksikan posisi filsafat ilmu dalam kehidupan akademik dan masyarakat. Pernah ngebayangin gak apa jadinya dunia kalau simbol ini gak ada? Mungkin semua kemajuan ini gak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang dan mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajarin cara-cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Dan filsafat begitu penting untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban, nenek moyang kita mencoba menjawab banyak pertanyaan besar. Dari sana, banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dalam berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak beririsan. Karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar lalu terjadi.
dunia masuk masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk mengaktifkan diri kembali di bidang politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan, yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya, mendorong terobosan cara berpikir di berbagai macam bidang, yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Setelah menonton video, maka kita lebih memahami bahwasanya filsafat merupakan disiplin ilmu yang sangat luas dan mendalam. Ilmu pengetahuan tidak hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga bagaimana kita mengetahuinya dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Di antara banyaknya aspek dalam filsafat, terdapat 3 aspek utama sekaligus fondasi dalam filsafat ilmu. Aspek pertama adalah ontologi atau yang membahas apa yang ada, dalam artian realitas. Aspek kedua adalah epistemologi yang membahas bagaimana kita mengetahui sesuatu ilmu sebelum datangnya dan sejarahnya. Yang ketiga, aksiologi membahas nilai etika penggunaan ilmu tersebut dalam konteks kemasyarakatan. Ontologi. Dalam pembahasan ontologi, kita akan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa itu keberadaan dan bagaimana kita memahami realitas. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau keberadaan. Dalam hal ini, ontologi menjadi landasan untuk menentukan 1. Objek apa yang layak untuk dikaji dalam ilmu. Yang kedua, bagaimana sesuatu itu ada atau eksis. Yang ketiga, apakah realitas itu bersifat material, spiritual, atau gabungan dari keduanya. Dengan mempelajari ontologi, kita dapat memperluas wawasan filosofis dan memiliki dasar untuk memahami berbagai isu filosofis lainnya. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul, struktur, metode, batas, dan validitas pengetahuan. Penting bagi kita mempelajari epistemologi bukan hanya karena epistemologi membantu kita mengevaluasi informasi lebih kritis, namun dengan epistemologi kita dapat terhindar dari kesalahan dan membuat keputusan secara akurat dan tepat. Pada pertanyaan-pertanyaan epistemologi, kita akan cenderung mengetahui apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan berasal, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, bagaimana kita bisa tahu bahwa suatu pengetahuan itu ada. Berlanjut pada aksiologi atau aspek nomor 3 adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, termasuk nilai etika atau moral, dan estetika atau keindahan. Dalam konteks filsafat ilmu, aksiologi mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan penggunaan ilmu pengetahuan serta tanggung jawab moral ilmuwan dalam mengembangkan dan menerapkan pengetahuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu. Apakah ada hubungan di antara ketiganya? Kita lihat di sini bahwasanya ontologi menentukan apa yang dikaji. Lantas epistemologi menentukan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi berperan untuk menentukan untuk apa pengetahuan itu digunakan lebih lanjut oleh seorang ilmuwan. Maka ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan membentuk kerangka secara menyeluruh dan mendalam pada ilmu pengetahuan dari apa yang dikaji, bagaimana mengetahuinya, hingga untuk apa pengetahuan itu digunakan dan bermanfaat kepada kehidupan masyarakat. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dan bersama-sama menjadikan ilmu itu bersifat kritis, metodologis, dan etis pada akhirnya.